Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam akhir di bulan Januari ini saya mau sharing dari buku bisnis properti tentang nalar bisnis dalam taksir kesemestaan, Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna. Cuma untuk sharing ini atau saya review buku ini, di bagian pertengahan buku ini saya mau ngangkat tentang cara menjadikan bank sebagai mitra usaha. Jadi kita sama-sama tahu bahwa core bisnis bank salah satunya adalah penyalur dana untuk masyarakat, baik keperluan konsumtif ataupun produktif yang memang terkait dengan usaha. Jika seluruh penduduk Indonesia menyimpan uang di bank, lalu tidak ada yang meminjam uang, apakah bank itu sehat? Tentu itu tidak sehat. Kenapa? Karena sangat mungkin bahwa pemilik bank yang dimaksud termasuk negara itu jika bank itu memiliki milik punya BUMN ya, akan menggunakan dana masyarakat hanya untuk keperluan permodalan, yang untuk keperluan modal usaha ataupun lainnya itu dimiliki di bank itu tersendiri. Uang tidak akan berputar secara efektif karena apa? Karena di masyarakat itu sendiri mengganggu untuk ekonomi negara, di mana bank butuh dana yang bisa diambil oleh masyarakat agar mereka dapat mengambil keuntungan lebih dari bisnis uang yang dimaksud dalam ekonomi. Negara akan bergerak secara ekonominya, ekonomi negara itu terus bergerak seperti itu. Jadi bank itu kebutuhannya untuk dana disimpan oleh masyarakat lalu didistribusikan atau dikontribusikan lagi untuk dilakukan yang bagi yang membutuhkan pembiayaan disalurkan secara kredit, dan itu akan mendapatkan keuntungan secara bisnisnya perbankan seperti itu. Kita perlu mengatasi kerugian-kerugian perusahaan yang memang sejak dini harus kita mensiasati ya, atau meminimalisir seminimal mungkin. Jika kita takdir memiliki perusahaannya sudah bagus, punya banyak modalnya, itu cukup membuka suatu kawasan, maka dari dana hasil pinjaman ke bank tersebut dapat digunakan sebagai cadangan guna menutupi resiko. Atas pasti namanya perusahaan, namanya usaha, ada kerugian paling tidak untuk menjadi cadangan kerugian penurunan nilai atas seluruh beban usaha yang dilakukan. Pinjaman modal ini dalam bentuk uang bank dan memungkinkan pihak perbankan turut dalam mengawasi jalannya perusahaan kita. Apakah perusahaan ini yang kita lakukan itu liquid atau tidak, seperti itu. Dan secara tidak langsung pihak perbankan sendiri juga dengan sendirinya ikut mengawasi nih jalannya perusahaan kita. Dengan kita melakukan kredit di bank, itu mereka akan membina dengan baik dan tertib, bahkan akan jauh lebih tertib dibandingkan dengan kita mengelola keuangan itu sendiri atau memakai uang sendiri seperti itu, karena tidak ada yang mengontrol dan mengawasinya. Dengan kita meminjam kredit ke bank, otomatis secara tidak langsung di situ dilakukan atau dimanage atau dibina oleh secara tidak langsung oleh perbankan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana melakukan mengunduh dana perbankan? Untuk kepentingan pembangunan kawasan perumahan, developer ini harus berfokus dan jeli dalam memilah dan membaca pasar. Mengapa? Sebab harga rumah subsidi kita ini kan sudah dipatok oleh pemerintah, jumlahnya juga sangat terbatas. Maka ketika kita tidak melakukan berhati-hati, disitulah akan terjebak, bahkan sangat mungkin mengalami kerugian yang memang fatal. Kita tahu bahwa harga rumah yang sekarang dipatok pemerintah di tahun 2022 ini adalah 150 juta per unit dengan uang muka sebesar 7 juta rupiah. Jadi
yang biayain bank itu sendiri keperluan KPR adalah 142 juta untuk per unitnya. Pertanyaannya, berapa banyak uang yang bakal kita diberikan oleh bank ketika membantu melakukan pembiayaan dalam membangun rumah atau bahkan memberi bantuan pembebasan lahan. Setiap unitnya kurang lebih mencapai angka 45-54 juta per unit. Di mana di sini diistilahkan dengan istilah kredit KYG KPL. Di mana proses pencairan KYG KPL itu pertama yakni sebesar setiap lahan KYG atau untuk KYG itu sebesar 20%, tapi untuk secara KPL itu pencairannya adalah 100%. Kepentingan modal untuk kepentingan pengembangan kawasan, untuk modal sendiri, kedua untuk menjaga likuiditas perumahan, dan ketiga untuk kepentingan investasi seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang kita harus ujung-ujungnya apa, kita melakukan bermitra dengan perbankan itu ya fungsinya untuk terkait bisa mengcover hal-hal yang tadi seperti itu. Jadi di sini juga dibahas tentang bagaimana melakukan perhitungan pembentukan plafon kredit kita, di mana yang dinilai adalah tanah dari nilai apresial, RAB bangunan, berarti jumlah berapa total agunan yang harus bisa mengcover, dan kita mengkomparkan dengan permohonan KYG KPL kita. Jadi antara total agunan dan total plafon itu harus bisa mencapai 110%. Itu untuk dalam pembentukan plafon. Tapi untuk proyeksi dalam agunan pencairan pertama dalam kredit KYG KPL ini itu juga mempengaruhi, ada bobot-bobotnya, yaitu bagaimana si tanah apresial itu bisa mengcover senilai pencairan pertama itu kurang lebih di 125% itu. Jadi bagaimana kita harus bisa mensinkronkan atau bisa untuk angka itu supaya tidak meleset dan pembiayaan yang kita harapkan bisa sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita rencanakan seperti itu. Mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi perlu dilakukan atau diperbolehkan untuk melakukan peminjaman ke bank demi untuk kelancaran bisnis atau pengembangan usaha-usaha properti untuk yang lainnya. Karena apa? Yang penting di awal itu kita udah memanage dan benar-benar memastikan bahwa proyek ini sudah berjalan, kita ambil KYG yang berikutnya atau masukin proses KYG proyek-proyek selanjutnya. Yang penting proyek itu terus berjalan yang sudah dibiayain, dan itu tidak menjadikan sebagai kredit macet. Karena apa? Karena dari situ sebagai penilaian untuk developer ini bagus atau tidaknya seperti itu, lancar, kredit lancar atau kredit macet seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.